الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah selesai dari surat Al-Duha. Sekarang kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam nashrah laka sadrak Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak. Alam nashrah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan pertanyaan takriri, yaitu dengan bermakna bahwasanya alam nashrah, tidakkah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya pertanyaan tersebut qad fa'alna. Makna pertanyaan tersebut qad fa'alna, bahwa kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami telah melapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak. Bagaimana dia? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus dilapangkan dadanya? Karena beban dan amanah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berat. Yaitu risalah kenabian, dakwah kepada manusia dan dakwah kepada bangsa jin. Dakwah kepada manusia dan dakwah kepada bangsa jin. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi siapa? Alam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa alamin itu hanya ada dua. Apa dia? Yaitu orang-orang yang manusia dan jin. Manusia dan jin. Nah, alam nashrah laka sadrak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapangkan dadanya. Ternyata bukan hanya kenabian, bukan hanya risalah dan wahyu yang Allah tuh berikan sebagai amanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dadah Nabi butuh untuk dilapangkan. Tidak, tetapi ternyata dari manusia juga dalam berdakwah, maka dia harus membutuhkan kesabaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir, disiksa, dibuat luka-luka oleh kaumnya sendiri. Belum lagi ejekan sebelumnya kita sebutkan atau nantinya akan disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diejek oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik. Bahwa Nabi kemudian para pengikutnya diejek dan diolok oleh orang-orang musyrik bahwa mereka adalah orang-orang miskin. Orang musyrik mengejek mereka bahwa mereka ini, Nabi dan para pengikutnya, adalah orang-orang miskin. Maka semua ini membutuhkan apa? Membutuhkan ketabahan, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Belum lagi tentang masalah jihad dan seterusnya, apa yang harus dia korbankan nyawanya dan Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat hatimu lapang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, wa wada'na anka wizrak. Lapangnya hati ternyata ini adalah hasilnya. Apa dia? Wad'ul wizr.
di mana digugurkannya dosa-dosa. Para ulama bahasa Arab bahwa wizr itu adalah apa dia? Sesuatu yang diemban, suatu beban yang berat yang dibawa atau dipikul di atas pundak kita, itu namanya wizr. Maka dosa itu adalah beban bagi seseorang, di hadapan manusia dan di hadapan Allah terutama. Wizr adalah beban yang dibawa oleh manusia di atas pundaknya, artinya secara bahasa. Namun kemudian di sini wa wada'na anka wizrak, kami telah ampuni dosamu, dan kami telah mengampuni dosamu. Dari pertanyaan awal dari Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak, maka ayat berikutnya wa wada'na anka wizrak, pertanyaan yang sama, bukankah kami telah mengampuni juga dosamu? Bukankah kami telah mengampuni juga dosamu? Yang kemudian sebagian ulama mengaitkan dengan apa? Wa yaghfiru laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah berlalu dan yang akan datang. Apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Nah, ketika selanjutnya allazi anqadha zahrak, allazi anqadha zahrak, dialah yang meletakkan, membuat ringan zahrak, bebanmu itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bebanmu itu apa dia? Beban apa dia? Yang bisa jadi maknanya adalah apa yang disebutkan di sini, liyaghfirulaka Allahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan hati, melapangkan dada Nabi SAW supaya bisa diampuni dosanya. Maka di antara bentuk atau di antara cara untuk bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, buatlah hati kita lapang, gampang untuk apa? Memaafkan orang lain, gampang untuk apa? Menerima cercaan orang. Silakan diterima, tapi jangan dihiraukan. Karena ketika yang membuat seseorang, kata para ulama, yang membuat seseorang tidak kuat menerima cercaan, tidak kuat menerima cobaan, omongan orang, itu karena kita tidak memporsikan di dalam tubuh, di dalam dada kita suatu tempat untuk apa? Untuk didatangi oleh cercaan, kata-kata, singgungan, cerita aib dan seterusnya. Ketika seseorang hanya memenuhi hatinya, hanya siap untuk dipenuhi dengan kebaikan saja, kebaikan saja, maka dia akan kecewa. Saat kita kecewa, saat itu pula lah kita tidak mampu menanggung kesabaran. Saat itu pula kita tidak mampu menanggung kesabaran, harus merasakan pahitnya sabar itu. Nah, padahal hasilnya semuanya itu adalah apa dia? Semuanya beban itu, beban ucapan orang, beban saat kita berdakwah, memberikan ilmu, celahan orang, apa jadinya? Akan menjadi ringan, akan menjadi ringan. Karena yang kehidupan kita tidak lepas dari itu semua. Tidak, kita akan mendengarkan seluruh baik atau buruk, seluruhnya, kebaikan dengan keburukan. Maka semuanya, kata ini disebutkan oleh siapa? Ibnu Qayyim, bahwa hendaknya seseorang memberikan celah dan ruang dalam hati seseorang untuk hal-hal yang buruk yang akan dia hadapi di hadapan pada manusia. Cerita orang, omongan orang, tahziran orang dan seterusnya. Dia harus memberikan ruang dalam hatinya. Kapan tidak, maka sulit baginya untuk menghadapinya. Sulit baginya untuk menghadapinya, sulit baginya untuk bersabar. Nah, dan ini diantara faktor yang membuat hati kita untuk gampang memaafkan orang. Kemudian gampang untuk kita meminta ampunan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mudah baginya untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dan ini diantara cara bagaimana dosa kita diampuni dan dimaafkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Buatlah hati kita lapang. Lapang terhadap segala sesuatunya, gampang menerima kebaikan, dan gampang menerima mendengarkan daripada ocehan, keburukan, aib, gibah orang lain, gibahnya kita, orang lain saat orang lain menggibah kita. Nah, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak, wa rafa'na laka zikrak. Perhatikan, ketika lapang hati seseorang, maka dosanya akan diampuni. Gampang menerima kebaikan. Yang membuat kita sulit untuk melakukan ibadah kan adalah apa? Saat hati kita ini tidak menjadi lapang. Saat hati kita ini tidak menjadi lapang. Padahal ibadah yang akan kita lakukan itulah yang dapat mengantarkan kita bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya? Wa rafa'na laka zikrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka zikraka ya Muhammad. Kami telah mengangkat namamu ya wahai Muhammad. Dengan semua manusia akan menyebutnya. Mengangkat namamu dengan semua manusia menyebutnya. Tidak ada seorang khatib, tidak ada seorang bertasyahud dalam salatnya, berceramah di hari Jumat, kecuali Allah Subhanahu wa taala atau orang tersebut akan apa? Akan menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah semua azan itu dikumandangkan kecuali di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, disandingkan nama Allah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara penafsiran para ulama. Apa dia? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat namanya setiap salat 5 waktu. Saat azan itu dikumandangkan. Saat azan dikumandangkan, saat seorang khatib sudah berkhutbah, saat seseorang sudah bertasyahud dalam salatnya. Nah, maka demikian juga berlaku kepada manusia secara umum. Bagi siapa yang bertakwa dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia semakin mudah terampuni dosanya, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kedudukannya di dunia dan diangkat kedudukannya di hadapan para malaikat, bahwa ini adalah hambanya yang diampuni dosanya. Nah, makanya di dalam hadis disebutkan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni uhibbu fulan. Inni uhibbu fulan. Fa akhbirhum anna Allah yuhibbu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencinta suatu kaum, seorang hamba, maka ia akan berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kabarkan kepada makhluk, kepada para malaikat, kepada manusia, bahwa Allah mencintai fulan tersebut. Maka apa jadinya? Manusia pun akan mencintai seseorang. Maka ini diantara orang yang dicintai oleh Allah, diampuni juga orang, dicintai oleh Allah, maka dia juga akan dicintai oleh manusia. Ini adalah tanda, bukan kepastian. Bukan kepastian, karena banyak orang yang dicintai karena hartanya, banyak orang dicintai karena jabatannya, banyak orang dicintai karena orang takut sama dia. Dan ini adalah orang yang seburuk-buruk manusia, dicintai karena orang takut sama dia. Kalau orang cinta kepada seseorang, kemudian orang tersebut dikarenakan apa? Dia tidak punya sesuatu, tetapi memiliki mungkin akhlak, perangai yang baik, kebaikannya menyebar, dirasakan oleh orang, maka ini adalah orang yang baik. Namun ketika orang memiliki harta, kemudian dicintai, kita tidak bisa memastikannya. Boleh jadi orang yang mencintainya karena dia butuh, atau orang yang ditakuti sehingga orang pun mencintainya. Orang mencintainya. Makanya orang yang paling hebat adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak butuh dengan dia. Allah juga tidak takut sama hamba tersebut.
kecuali karena kebaikannya, kecuali karena akhlaknya, kecuali karena kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang terbaik. Orang yang tidak dibutuhkan, tidak ditakuti, namun kemudian dicintai. Demikian juga manusia, ketika orang tidak membutuhkan kita, kemudian tidak takut kepada kita, lalu kemudian mereka membangun cinta, maka ini orang yang spesial berarti. Ini adalah orang yang spesial. Nah, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, dan kami telah mengangkat namamu. Mengangkat, di sini disebutkan bi antuzkara ma'a dzikri, di mana engkau disebut juga saat namaku disebut. Nah, fil azani wal iqamah, saat azan berkumandang dan saat iqamah didengungkan. Nah, saat iqamah didengungkan, wat tasyahhud wal khutbah wa ghairiha, dan dalam berdua tasyahud di dalam salat dan berkhutbah, di dalam tasyahud, karena di dalam ketika seorang berkhutbah, innal hamdalillah nahmaduhu, alhamdulillah nahmaduhu, dan seterusnya, wassalatu wassalamu ala rasulillah, akan disebutkan, akan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ini juga sebenarnya tambih. Dan ini diantara sebab turunnya, tadi saya sebutkan apa dia? Tatkala orang-orang musyrik mengejek, mengolok, mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemiskinannya, dikarenakan kemiskinan Nabi dan para pengikutnya, umatnya, bahwasanya mereka miskin sehingga diolok, itu orang miskin begini, tidak memiliki kedudukan, dia adalah anak yatim, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan. Nah, maka Allah pun Subhanahu wa taala memberikan tasliyah. Apa tasliyah? Tadi apa kita sebutkan tasliyah? Refreshing, supaya tidak merasakan kegundahan, tidak merasakan kesedihan atas olokan dan ejekan orang-orang musyrik. Apa dia? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya apa? Di mana ada kebaikan, kesulitan, di sana ada kemudahan. Sesungguhnya pada keburukan, di sana dia bersama dengan kebaikan. Kesulitan, di sana bersama kemudahan. Yang kemudian ini juga tambih bahwa bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala melapangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya, maka tetap saja akan memperoleh kesulitan. Tetap saja di sana ada ketidakenakan. Ada saja kesedihan, namun mungkin sedih bahagia terus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, innama ana basyarun mislukum. Ana ansa kama tansawun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Saya hanyalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini sama dengan kalian, manusia biasa. Saya lupa sebagaimana kalian melupa. Maka tatkala saya lupa, maka ingatkanlah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai manusia biasa, manusia bagaimana? Dia kadang merasakan bahagia, kadang merasakan kesedihan, kadang merasakan kesulitan, kadang merasakan kemudahan. Maka sebagai manusia biasa, bagaimanapun Allah melapangkannya dada seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap saja merasakan kekecewaan, tetap saja merasakan ketidakenakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah ini supaya menghilangkan kegundahannya, menghilangkan kesedihannya. Ketahuilah kalau engkau menyadari, kalau engkau memperoleh menghadapi kesulitan, wahai Nabi SAW, maka di sana di samping kesulitan ada kemudahan. Di samping kesulitan ada kemudahan, dan keadaan manusia ini berbolak-balik saja. Apa dia?
Ada kalanya hari ini kita sulit, besok kita akan mudah. Besoknya lagi mungkin kita mudah dan kemudian akan menjadi sulit. Maka orang mukmin tidak pernah merasa aman dari dua keadaan ini. Tidak pernah merasa aman. Saat dia bahagia, maka tunggu nanti berikutnya akan ada hari-hari, waktu-waktu yang membuat kita sedih. Nah, saat kita mungkin sulit, maka hendaknya kita menyadari bahwa akan ada nanti masa yang dimana Allah akan memudahkan bagi kita. Kemudian di antara faedah dari ayat ini, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa dia? Hendaknya seorang mukmin kalau dia menyadari bahwa di sana tatkala dia menghadapi kesulitan, ternyata di sampingnya itu ada kemudahan, dia akan merasakan juga kemudahan. Dan sebaliknya, orang yang merasakan kemudahan saat ini, dia juga akan merasakan kesulitan berikutnya. Hendaknya seorang mukmin tidak boleh berputus asa saat dia menghadapi apa? Saat dia mengalami dalam hidupnya kebahagiaan. Demikian juga sebaliknya, saat dia berada pada posisi yang baik, jangan merasa aman dari kesulitan itu. Karena inilah keadaan yang Allah pergulirkan pada setiap manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami pergulirkan. Kata orang bahwa dunia ini, hari-hari ini, waktu ini bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita merasakan sulit, kadang kita merasakan kemudahan. Namun kemudian dalam ayat ini pula kita juga memperhatikan, memahami dari ucapan-ucapan para ulama, para sahabat. Apa dia? Bahwa Imam Al-Farrah rahimahullahu ta'ala, ahli bahasa, mengatakan bahwa bangsa Arab ini sudah biasa mengucapkan kalimat-kalimat ini. Apa dia? Perhatikan kalimat al-usr dengan yusr. Al-usr dengan yusr. Apabila disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimat usr itu menggunakan alif dengan lam. Berbeda dengan yusr. Ya, usr kesulitan, yusr adalah kemudahan. Tapi kepada kalimat usr menggunakan alif lam. Pada kalimat yusr tidak menggunakan alif lam. Menunjukkan bahwa kalimat yusr yang pertama dengan kalimat yusr yang kedua, kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua itu berbeda. Itu berbeda. Beda halnya dengan kalimat usr yaitu kesulitan. Dua-duanya menggunakan alif dan lam. Maka para orang Arab jahiliyah dan sekarang, ya, itu memberikan makna berarti itu usr yang pertama dengan usr yang kedua sama. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa lan yagliba al-yusru yusrain, al-usru yusrain. Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, ini dua Abdullah ibnu Abbas dengan Abdullah ibnu Mas'ud juga mengatakan bahwa saking seharusnya seorang mukmin hendaknya mengantarkan hatinya untuk yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudahan yang dihadapi manusia dalam hidupnya itu lebih banyak daripada kesulitan. Kesulitan. Ini harus dipahami dengan memahami ayat ini. Tadi saya sebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan bahwa apa dia? Tidaklah kesulitan ini. Pokoknya kita dalam suatu lubang, kemudian kesulitan datang pada kita di dalam lubang itu, baik kita gua gitu. Kita berada di dalam gua. Tidaklah kita bersama kesulitan di dalam sebuah ruang yang sempit, kecuali dua kemudahan ini datang juga dalam satu ruang itu yang sempit itu, kemudian dia akan mengeluarkan kesulitan itu. Siapa ini yang mengatakan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangnya dua kali.
mengulangnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, menunjukkan betul-betul kita akan mendapati, kita akan memperoleh kemudahan. Tadi saya ulang bahwa apa? Manusia atau kita semua orang mukmin seharusnya lebih terutama, seorang mukmin seharusnya hendaknya mengantarkan melalui ayat ini, mengantarkan hatinya untuk memahami dalam hidupnya bahwa berapapun kesulitan yang kita hadapi, maka hendaknya kita meyakini bahwa kemudahan itu masih jauh lebih banyak dibanding kesulitan yang kita hadapi, dibanding kesulitan. Nah, maka kemudian selanjutnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata beliau di sini, fa idza faragta, apabila engkau telah selesai menunaikan salat, fansab, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga. Nah, dengan sekuat tenaga. Biasa pernah saya sebutkan mungkin Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, atau bahas tafsir-tafsir yang lain menyebutkan, di antaranya adalah Rumuzul Kunuz, kemudian Zadul Masir dan lain-lainnya tafsir, menyebutkan bahwa ini di antara dalil bahwa bolehnya seseorang berdoa setelah salat fardu. Bolehnya seseorang berdoa setelah salat fardu. Berarti menunjukkan bahwa bukan perkara bid'ah berdoa setelah salat fardu. Namun kemudian Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi mengatakan, memberikan ta'liq komentar bahwa, atau arahan, namun jangan disering-seringkan. Karena kebanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa saat selesai salat sunnah. Namun ketika ada orang yang salat berdoa setelah salat fardu, ada dasarnya, ada ayatnya, fa idza faragta fansab. Dan ini adalah penafsirannya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Penafsirannya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama mengatakan, apabila engkau selesai menunaikan salat fardu, maka berusahalah dengan sekuat tenaga untuk bangun qiyamul lail, karena dia adalah sebaik-baik salat setelah salat fardu. Sebaik-baik salat setelah salat fardu. Nah, fa iza faragta fansab, atau dia penafsiran para ulama lain, apabila engkau selesai melakukan amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib, lakukanlah pekerjaan yang lain. Lakukanlah pekerjaan yang lain. Dan ini adalah sifat daripada orang mukmin. Apa dia? Tidak mau membuat waktunya itu kosong dari amalan dan kebaikan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qadaitumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah menyelesaikan salat, maka apa dia? Kita diperintahkan untuk mencari dunia kita. Untuk mencari dunia kita. Nah, makanya ini juga menjadi ayat bahwa hendaknya seseorang yang terbaik itu adalah menyeimbangkan ibadahnya, untuk kehidupan setelah akhirat dengan kehidupannya saat ini, yaitu dunia. Makanya doa yang paling sering disebutkan oleh Nabi SAW, yang dia lantunkan di dalam doanya, apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Menunjukkan bahwa yang terbaik, mukmin yang terbaik itu adalah orang yang menggandengkan dunianya dengan akhiratnya, menggandengkan antara dunia dengan akhiratnya, menyeimbangkannya. Tidak bisa hanya fokus kepada akhirat saja lalu kemudian meninggalkan dunianya. Maka kita akan sulit untuk beribadah. Perhatikan saja orang yang
yang mungkin jauh rumahnya dari masjid. Saat dia meninggalkan dunianya, tidak memiliki kendaraan dan lebih mengutamakan berjalan kaki, maka dia akan betul bahwa di sana ternyata banyak fadilah jalan kaki itu. Tetapi mungkin dia akan masbuk, mungkin dia akan terlambat, mungkin banyak kemudian. Namun kemudian saat dia menggabungkan dunianya dengan akhiratnya, maka akan lebih mudah, akan lebih mudah. Perhatikan saja, kalau tidak salah sahabat namanya Ayyub, jauh rumahnya dari masjid. Lalu kemudian dia hendak menjual rumahnya. Namun kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak, jangan jual rumahmu, karena langkahmu itu akan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langkahmu yang jauh-jauhnya rumahmu itu, setiap langkahmu menuju masjid akan memperoleh pahala dan apa? Pahala dengannya engkau ditinggikan derajat dan diampuni dosamu. Perhatikan kalimatnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengiyakan karena melihat pada diri seorang sahabat ini, kalau tidak salah Ayyub, karena melihat ada kemampuan di sana, dia mampu untuk tidak masbuk, dia mampu untuk tidak terlambat, maka itu lebih baik. Dua orang rumahnya sama-sama jauhnya ke masjid. Tapi satunya, dia jauhnya rumahnya ternyata membuat dia lambat, mungkin terlewatkan salatnya di masjid. Tapi satunya mampu menjaganya. Maka satunya jauhnya rumahnya dengan yang lainnya yang membuat dia terlambat, terlalaikan salatnya, berarti jauhnya ini membuat dia buruk. Jadi buruk pada kondisinya dia, khusus untuk dia. Namun jauhnya yang satu ini justru membuat dia baik. Maka ini dikembalikan lagi pada keadaan seseorang. Dikembalikan pada keadaan seseorang, bagaimana dia antara jauhnya dia, dunianya dia dengan apa? Dengan akhiratnya. Maka ada kalanya dunia ini buruk bagi seseorang, ada kalanya dunia ini baik bagi seseorang. Maka perhatikan diri kita saat kita memiliki dunia, berapapun, bagaimanapun keadaan kita dalam hal dunia, maka hendaknya kita mensyukurinya, memperbaikinya, melihat keadaan, memperhatikan keadaan kita dengan akhirat. Saat kita ternyata dalam kemiskinan cukup bagus ibadah kita, maka berarti kemiskinan ini lebih baik bagi kita. Saat kita kaya ternyata justru membuat kita jauh dari akhirat, maka justru dunia ini menjadi buruk bagi kita. Nah, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau berbuat baik, jangan berharap siapa-siapa. Jangan menaruh harapan kepada orang lain. Kalau beribadah kepada Allah, salat, jangan berharap kepada selainnya. Jangan berharap pujian, jangan berharap untuk disebut nama, jangan berharap riya. Jangan dengannya kita riya, ingin dipuji, ingin disanjung dan seterusnya. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu saja engkau membangun sejumlah harapan yang engkau inginkan. Kenapa? Karena membangun harapan kepada selain Allah itu kebanyakannya melahirkan kekecewaan. Tetapi ketika seseorang membangun harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dia peroleh kecuali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.